Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niwa dari dikemas.com. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa produk minuman herbal, khususnya jahe instan dengan berbagai varian. Dan di sini saya sudah siapkan beberapa brand untuk kita ulas apa perbedaan, ya, berapa gram masing-masing, dan mungkin segmen pasar yang mereka tentunya bersaing di dalamnya. Pertama, kita lihat di sini ada Anget Sari Susu Jahe, ya. Ini produksi dari Forisa. Nah, di sini kemasan for seal, ya. Jadi ada seal di 4 sisi, di 4 bagian atas, bawah, kanan, dan bagian kiri. Kemudian ada juga Sido Muncul Susu Jahe. Di sini juga kita lihat Sido Muncul menggunakan kemasan 3-side seal, ya. Ada 3 sisi, bagian atas, bawah, dan samping, ya. Kemudian saya juga punya AMH, ya, jahe merah, kemudian jahe merah 41. Kemudian ada juga dari Intra, ya. Intra ini ada jahe wangi dan juga ada jahe susu. Oke, kemudian kita lihat juga di sini ada dari Magelang, ya, Cap-Cap Indah Abadi dengan brand jamu, ya, minuman serbu jahe wangi, ya. Ini 3-side seal juga, dan ada dari jamu juga, ya. Ini 3-side seal, ya. Untuk minuman wedang jahe merah. Nah, ada satu brand di tangan saya sekarang, ya, ini Putri Teko dari CV Gama Putra Santosa Jogja, menggunakan kemasan center seal, ya. Center seal, ya, ini di bagian belakang, ya, atau teman-teman sering juga sebut sebagai kemasan back seal, ya. Jadi di bagian depan di seal bagian atas, bawah, dan bagian belakang seperti ini. Oke. Nah, apa yang menjadi perbedaan dari beberapa jenis seal yang tadi saya sebutkan, yakni adalah penggunaan mesin packaging otomatis. Jadi ada yang menggunakan 4 seal, ada yang menggunakan 3-side seal, ada yang menggunakan back seal atau center seal. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan juga ketika teman-teman pelaku UMKM yang bergerak di minuman herbal, ya, jahe wangi dan olahannya. Nah, ketika kita mau upgrade kemasan menjadi kemasan saset seperti ini, yang perlu diperhatikan adalah informasi label. Apa saja yang harus kita cantumkan ketika kita mau membuat kemasan seperti ini, ya. Dari beberapa contoh, ya, kita lihat, ya. Pertama, Putri Teko bentuknya adalah potret atau berdiri, ya. Nah, Susu Jahe Anget Sari juga berdiri, tapi kita lihat di sini kemasannya sama-sama 3-side seal, ya. Tapi jahe wangi dari Intra ini desain kemasannya berbentuk landscape, ya, atau mendatar seperti ini. Jamu juga kemasannya seperti ini, ya, landscape, ya. Jadi ada beberapa model desain, dan nanti kita lihat informasi apa saja yang perlu kita tata agar kita masukkan ke dalam label kemasan minuman jahe tersebut. Pertama, tentu kita harus fokus pada merek, ya. Merek kita apa? Di sini misalkan Putri Teko, ada tagline, ada gambar ilustrasi, ya. Kemudian bagian depan juga ada neto, berat bersih berapa. Kemudian di sini juga dicantumkan izin edar produk, ya. Untuk misalkan produksi masih jadi satu dengan dapur rumah tangga, maka kawan-kawan UMKM cukup menggunakan PIRT. Tetapi jika tempat produksi sudah berpisah, ya, dengan dapur rumah tangga, tentu masuk izin edar BPOM. Kemudian di bagian belakang kita lihat, ya, ini ada komposisi dan cara penyajian, ya. Nah, kalau misalkan belum ada informasi nilai gizi, ya, kita bisa lewatkan, tapi kalau ada itu tentu lebih baik. Kemudian ada kode expired, ya.
layanan kontak konsumen, kemudian ada barcode juga di sini. Nah, ini contoh kemasan saset dari pelaku UMKM jahe. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari beberapa contoh lain, misalkan dari Sido Muncul, ya jelas ini ada brand, ya, kemudian deskripsi produk, ada ilustrasi, ya, ada halal, ya, ada keterangan produsen, dan juga ada kode BPOM. Kemudian di bagian belakang, nah di sini ada informasi nilai gizi, ya. Kemudian ada barcode juga, komposisi dan saran penyajian seperti ini. Ya. Kemudian kita lihat punya jahe wangi, ya, hampir sebagian besar juga sudah mencantumkan informasi nilai gizi, ya, saran penyajian. Nah, pola-pola seperti ini yang bisa kita coba tiru, kita amati, sehingga pada saat membuat kemasan jahe, ya, nanti kita harus lihat siapa produk di pasaran yang mau kita ikuti, ya, baik dari sisi ukuran, baik dari sisi desain, baik dari sisi tata letak informasi, termasuk sampai dengan berapa gramasi yang ingin kita buat. Nah, di sini kita lihat Putri Teko mengambil gramasi 25 gram, ya, untuk satu kali penyajian. Kemudian Sido Muncul di sini 27 gram, ya. Kemudian Anget Sari kita lihat di sini 25 gram, ya. Kemudian ada AMH di sini untuk gramasi 20 gram, ya. 20 gram. Oke, di sini jamu jahe wangi, ya, itu dengan neto 18 gram. Kemudian ada juga wedang jahe merah. Di sini 18 gram, ya. Untuk intra 26 gram. Kemudian di sini ada juga jahe merah 41 20 gram. Jadi kalau misalkan kita lihat dari beberapa produk minuman jahe, ada yang 18, ada yang 20, ada 25, 24 sampai 27 gram. Nah, itu tergantung dari skema kita, ya, dari sisi bahan baku, dari sisi HPP tentunya. Nah, kita harus berhitung sehingga harga jual berapa yang akan kita bidik untuk sampai ke tangan konsumen, ya. Mengenai ukuran ini juga bermacam-macam, ya. Untuk Putri Teko ini kita ambil di 8 kali 12, ya. Nah, ini mungkin dengan Anget Sari, ya, kurang lebih ukurannya hampir-hampir mirip, ya, lebih tinggi memang. Tapi kalau misalkan dengan susu jahe, ini lebih kotak, lebih pendek, ya. Kemudian kalau misalkan dengan AMH ini dia lebih kecil. Nah, maksudnya apa? Ketika kita bayangkan semua produk minuman jahe ini di toko itu pasti akan diletakkan dalam satu rak. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana produk kita menjadi lebih menonjol. Nah, artinya kalau tidak dari sisi warna, bisa jadi dari sisi ukuran kemasan. Nah, dari sisi ukuran kita juga akan bermain, ya, dari sisi neto produk tadi, ya, bisa jadi lebih banyak, boleh jadi lebih kecil, tapi ukuran kemasan juga jadi lebih besar. Nah, itu strategi terkait dengan skema harga, ya, supaya lebih kompetitif, tetapi kita bisa tunjukkan bahwa brand kita itu benar-benar menonjol di mata konsumen. Nah, berikutnya yang perlu kita pahami juga, untuk bahan kemasan minuman jahe idealnya itu kita menggunakan kemasan aluminium foil, teman-teman. Ya, ini roll stoknya seperti ini. Bahannya nanti bisa menggunakan aluminium foil, atau jika dirasa aluminium foil ini masih terlalu mahal, ya, untuk Anda ketika Anda upgrade kemasan, maka boleh jadi Anda menggunakan kemasan metallized. Nah, dari beberapa alasan yang biasanya dipilih, kenapa sih harus aluminium foil? Karena alu foil mempunyai ketahanan menjaga produk lebih baik dan lebih lama supaya tidak mudah menggumpal, salah satunya, ya. Kemudian beberapa
minuman jahe juga terkadang dicampur dengan susu ya, dimix dengan susu. Nah, susu itu memang paling baik menggunakan kemasan alufoil dibanding menggunakan kemasan metales. Nah, kita coba satu persatu, kita coba buka apakah betul kemasan ini juga menggunakan aluminium foil atau menggunakan bahan metales ya. Saya akan buka terlebih dahulu Anget Sari susu jahe. Saya keluarkan isinya. Oke. Ya, kemudian saya akan buka. Ya. Kita lihat. Ya. Baik, nah untuk kemasan Anget Sari menggunakan bahan aluminium foil ya teman-teman. Ya, ini bahan aluminium foil. Kemudian berikutnya kita coba buka jahe merah AMH. Nah, nanti pada saat kita produksi teman-teman bisa milih satuan ya seperti ini atau mau dikemas model renceng seperti ini ya. Oke, ini kita buka satu persatu. Untuk jahe merah AMH ya, kita lihat apakah menggunakan aluminium foil atau menggunakan kemasan metales ya. Mana lebih mahal? Mahal aluminium foil ya. Mana lebih murah? Murah kemasan metales. Mana yang punya ketahanan lebih baik untuk produk jahe susu? Ya, tentu kemasan aluminium foil punya ketahanan produk lebih baik. Ya, kita lihat di sini AMH menggunakan kemasan metales ya, teman-teman. Ya, metales. Kalau misalkan bahannya metales, boleh jadi HPP ya, harga pokok produksinya tentu menjadi lebih murah ya, lebih terjangkau. Nah, cuma perlu diperhatikan ketika menggunakan metales boleh jadi penyimpanan produk kita tidak akan tahan lama, sehingga pada jalur distribusi harus dipastikan betul-betul dia harus cepat terserap oleh pasar ya. Berikutnya kita coba Intra Jahe Wangi ya. Intra Jahe Wangi ini kemasannya menggunakan aluminium foil atau menggunakan kemasan metales ya. Ya, Intra Jahe Wangi menggunakan kemasan aluminium foil ya. Oke, kita buka lagi. Berikutnya ada jamu ya. Ini dari produk teman-teman di Magelang ya. Oke, saya buka. Nah, ini isinya beda-beda ya teman-teman ya. Oke. Iya, untuk jamu ya, jahe wangi ya. Ini juga menggunakan kemasan aluminium foil ya. Oke, jadi sudah 3 produk menggunakan aluminium foil, 1 produk menggunakan metales ya. Kita lihat lagi. Iya, ini ada wedang jahe merah ya, punyanya jamu ya. Ya. Oke, jamu juga masih menggunakan kemasan aluminium foil ya. Artinya kalau kita pakai aluminium foil, boleh jadi ketika kita kirim jarak jauh ya, penyimpanan juga menjadi lebih aman. Produk menjadi tidak mudah menggumpal ya. Selain memang mungkin rekan-rekan menggunakan bahan tambahan ya. Oke, jahe susu Intra kita coba lihat ya. Apakah menggunakan metales atau menggunakan alufoil. Biasanya kalau ada susu pasti teman-teman milih menggunakan aluminium foil ya. Oke, jahe susu Intra menggunakan aluminium foil ya.
Kita masih punya jahe merah 41. Ya, kita buka. Jahe merah 41 murni ya, tanpa ada susu. Apakah menggunakan aluminium foil? Ya, kalau herbal murni biasanya masih oke, ya. Ya, jahe merah 41 menggunakan kemasan metalize ya. Jadi ada 2 di sini yang menggunakan metalize. Dan terakhir saya akan buka produk dari Sido Muncul. Ya. Apakah Sido Muncul? Karena ini pakai susu, harusnya bahannya aluminium foil ya. Ya, susu jahe Sido Muncul menggunakan bahan aluminium foil. Nah, itu teman-teman, jadi sebagai gambaran, kalau misalkan produk jahe kita ada campuran susu, memang paling aman menggunakan bahan aluminium foil. Tapi kalau misalkan jahe murni saja, masih oke menggunakan metalize. Tapi kalau misalkan dananya secara hitung-hitungan masih masuk, masih aman, sebaiknya menggunakan bahan aluminium foil, tidak menggunakan bahan metalize. Apa keuntungannya? Keuntungannya proses penyimpanan ya bisa menjadi lebih lama, ya proses menggumpal jadi lebih bisa kita hindari ya, sehingga secara perhitungan ya harusnya ada keuntungan yang ketika suatu saat ada momen tertentu, mungkin bulan-bulan tertentu penjualan kita kurang begitu lancar, ini masih bisa disimpan lebih lama ya. Oke, baik, ini dari sisi bahan ya, bahan penyusun. Dan berikutnya buat rekan-rekan ya yang ingin upgrade kemasan jahe, di kemas.com punya layanan bisa membantu Anda. Oke, buat teman-teman UKM yang punya usaha minuman herbal, ingin upgrade kemasan seperti Putri Teko dan brand-brand yang tadi kita kupas, ya, di Kemas punya layanan jasa pengemasan ya, jahe dan minuman serbuk lainnya. Ya, Anda cukup membeli kemasan plastik roll stock seperti ini. Ya, nanti bahan baku kirim ke tempat kami, ke Dikemas, kami akan proses, bantu packing, dan kemudian kita akan kembalikan ke pihak klien untuk distribusi. Nah, untuk mesin kemasan, ada beberapa alasan kenapa Anda menggunakan layanan jasa kemas di dikemas.com. Pertama, ya, Anda sudah punya produk, tetapi mungkin selama ini hanya dikemas sederhana. Ya, dengan layanan jasa kemas tentu Anda tidak perlu investasi mesin, tidak perlu investasi gudang ataupun SDM dengan segala keribetan untuk maintenance di mesin. Nah, cukup membeli plastik ya dan membayar jasa, maka Anda sudah punya produk ya, bisa seperti Putri Teko seperti ini ya. Baik, untuk rekan-rekan yang punya usaha minuman herbal ya seperti jahe ataupun minuman lainnya, minuman serbuk lainnya, ya di kemas.com juga menyediakan bahan plastik ya roll stock seperti ini ya. Kemudian kita juga ada mesin packaging ya, vertical automatic. Kemudian jika Anda memang terkendala mengenai dana untuk pembelian mesin ataupun terkendala tempat untuk proses gudang, terkendala SDM untuk maintenance alat dan sebagainya, di kemas.com punya layanan jasa kemas minuman herbal. Nah, seperti Putri Teko ini juga telah memanfaatkan layanan jasa kemas di tempat kami. Cukup bawa barang, kirim ke Dikemas, kemudian Dikemas yang akan memproses, membuatkan produk menjadi saset seperti ini, kemudian kita akan kembalikan ke klien atau bisa juga langsung kita bantu distribusi ke tempat tujuan ya. Jadi sudah tidak perlu beli mesin, tidak perlu SDM, dan tidak perlu gudang. Baik, jika Anda tertarik dengan layanan jasa kemas minuman herbal, ya, Anda bisa langsung klik link di deskripsi video di bawah ini.
Jangan lupa subscribe channel TV Bisnis dan Dikemas Rumah Kemasan supaya Anda tidak ketinggalan update terbaru mengenai perkembangan kemasan dan informasi seputar bisnis UMKM. Terima kasih.